Anda masih bersama kami di Breaking News TV One, sidang PHPU Mahkamah Konstitusi. Kali ini bersama saya Fitri dan masih bersama dengan narasumber kita, ada Prof. Asrun dan juga Prof. Juanda. Kita melanjutkan bagaimana tadi yang disampaikan oleh salah satu hakim yang meminta pembuktian secara teknis ya dari KPU mengenai si rekap ini. Menurut Prof gimana? Saya kira nggak terlalu sulit buat KPU. Teknis, karena semua dokumen ada sama dia, berjenjang nih. Dari mulai formulir C1 di TPS, kemudian kecamatan, naik kabupaten kota, provinsi. Sudah dibawa semua. Jadi kalau ada masalah misalnya, maka pada saat rapat pleno, penghitungan secara manual, dikoreksi seketika. Kalau nggak jelas, disingkirkan. Seperti kasus Jawa Barat itu kan nggak jelas. TPS-nya di mana, nggak jelas. Udah, kalau memang nggak ada, nggak usah. Ya, tapi kalau ada, dibahas. Pasti dibahas, karena ini terbuka. Dan dihadiri oleh paslon 01, 02, 03, saksi mereka. Dan tanda tangan. Baik. Jadi sebetulnya tinggal di MK ini, kalau ada kasus-kasus kecil, itu namanya sifatnya sporadis dan minor. Nggak gede-gede amat. Kalau gede amat nih, masalah besar, segala macam itu, ya disebut penggelembungan, macam-macam. Nggak ditandatangan, manual. Dan tidak dihadiri pada saat rapat pengumuman KPU. Nggak ada, ngapain datang kalau dicurangin, ya kan? Jadi sejak awal, kalau saya lihat, ada konsistensi nih, konsistensi partisipasi dari semua pihak, 01, 02, 03 dari mulai pendapat calon, kemudian nomor urut sampai debat segala macam. Ini konsisten semua ikut. Jadi ya apa kan? yang dikatakan tidak bisa dibuktikan gitu ya? Ya. Dikatakan kalau memang tahu bisa dibuktikan, dibuktikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, jangan mengada-ngada. Akhirnya apa? Gugatan ini atau sengketa hasil ini sifatnya spekulatif, ya kan? Banyak drama-drama seperti kemarin tuh kan, saksi 03, dia dikebul di RT, disuruh berdiri di peragakan. Semua ini kan dianggap sebagai apa ya, sebagai hal-hal yang fun aja, hal-hal yang lucu-lucuan aja. Ya kan, kalau serius nggak begitu caranya. Jadi saya lihat ada dilema pembuktian, ya kan, makanya diangkatlah persoalan yang non-hukum, ya bansos. Ya besok mungkin menteri-menteri akan hadir menjelaskan secara teknis, apa ngerti, karena bansos itu bukan sekedar tentengan beras atau Indomie, termasuk misal bansos kartu bansos adalah subsidi listrik, ya kan, subsidi pupuk yang dibayar oleh petani dengan dipotong harga, itu bansos, termasuk beasiswa buat mahasiswa tidak mampu, pelajar tidak, itu berkaitan dengan itu. Jadi sekali lagi pembuktian di KPU itu sempurna, ya kan, karena ditandatangani, nggak ada keberatan. Kalau ada keberatan sampai tuntas. Baik. Sampai tuntas. Ternyata kan semua tanda tangan. Jadi clear, ya. Itu. Bisa menanggapi bahwa tadi pembuktiannya sempurna gitu. Bagaimana dengan ya, saya sebagai KPU, akademisi tidak mengatakan sempurna. Sempurna itu Tuhan. Satu Tuhan. Yang kedua adalah itu saya tidak mau mengambil alih yurisdiksinya hakim. Saya akademisi tulen, jadi artinya begini. Saya ingin coba melihat dari kerangka berpikir objektif. Sebenarnya itu pandangan Prof. Andi Nasrun ya, mengatakan spekulatif. Tapi buat saya sebenarnya saya tidak melihat spekulatifnya. 01, 03 sebenarnya memiliki dasar yang kuat untuk memperjuangkan haknya yang merasa dirugikan gitu loh. Nah tinggal lagi ya, karena kita tidak bisa mengatakan spekulatif sebelum proses ini selesai. Nah ketika ini nanti selesai baru ada kesimpulan yang ke situ ya. Nah pembuktiannya bagaimana kita tidak tahu. Sebab begini, katakanlah di 01 itu kan ada beberapa advokat hebat, di 03 juga hebat, di terkait juga advokat hebat, di termohon ya. Nah, kita melihat itu semuanya pakar-pakar praktisi hukum lah. Nah, sehingga ketika seseorang yang menganggap kepentingan dia dirugikan, maka secara konstitusi dan undang-undang silakan. Nah, dalil yang diajukan oleh para pemohon inilah pada saat ini pembuktian. Nah, pembuktiannya kalau saya lihat dari awal ya, saya tidak menanggapi dari Prof. Andi Nasrun, tapi saya melihat dari awal itu ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif. Kalau terkait sama sama termohon, saya lihat memang menonjolkan kuantitatif. Ini angka sekian, nggak mungkin. Nah, itu boleh saja.
Tapi tidak boleh kita mengatakan yang 0103 itu salah. Dia menggunakan pendekatan kualitatif. Dan sebenarnya dasar untuk menjadikan pedoman kualitatif, oke lah, itu kanlah kalau saya baca dari mereka 0103 ini adalah bagaimana ada dugaan bahwa praktek pemilu ini adalah melanggarkan azas jurdil gitu ya. Nah ini yang pendekatan 0103. Nah sehingga pendekatan kualitatif ini mencari mereka, ya akhirnya menyasarkan kepada prosedur, ya proses. Nah proses ini memang debatable. Ada yang mengatakan itu kan kenapa tidak ke Bawaslu, kan gitu. Kan Undang-Undang 7 2017 mengatakan begitu. Tetapi saya tidak menyalahkan bahwa 0103 ini namanya orang lagi berjuang, ya. Usaha. Nah, dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, secara kualitatif, nah itu saya bisa menerima pandangan-pandangan kualitatif itu. Pertama berdasarkan putusan MK 2004 menyangkut soal mungkin Pak Nasrun ingat misalnya saat pertimbangan hukum di saat Wiranto. Di situ jelas, iya kan? Ya, dikatakan iya untuk menggali mahkamah ini dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menggali ya keadilan. Nah, artinya itu yang saya katakan ketika 0103 ini pendekatan kualitatif, ya kami cari keadilan katanya. Bisa dikatakan nggak sih Prof bahwa saat ini tuh MK sedang mengakomodir? Ya memang begitu dia. Tapi kan, pada akhirnya mereka tidak, dia MK ini tak boleh, dia kan imparsial, adil, berada di tengah-tengah, makanya dia himpun, termasuk yang besok ini hari Jumat ya, kelihatan ini MK, dan saya sampai detik ini saya melihat masih sangat berimbang. Jadi ketika 01 kalau tidak salah itu memohon adanya 4 menteri atau berapa menteri diakomodir, walaupun memang ketua mengatakan kami tidak mengakomodir 01. Ketika itu dihadirkan sebenarnya mengakomodir. Secara tidak langsung ya? Ya, prinsip pasif aktifnya. Nah, ketika itu untuk kepentingan publik, maka dia aktif. Oh, menurut nih, coba deh dipanggil misalnya Pak Erlangga, kenapa begini? Oh gini, nah tinggal nanti ketika digali ternyata tidak cukup, disitulah nanti bahwa hakim apakah ini plus, apakah minus atau netral. Baik. Misalnya pandangan keterangan dari 4 menteri ya, itu. Jadi karena itu mahkamah mengakomodir ya. Baik. Tapi dibatasi juga supaya enggak kacau. Oh iyalah, jadi kalau semuanya digali keterangan itu yang disebut oleh MK disebut ad informandum. Pemberi keterangan. Jadi posisi ini bukan sebagai saksi. Jadi digali keterangannya karena hakim-hakim MK itu secara teknis belum tentu mengerti soal bansos, pelaksanaan segala. Makanya digali informasinya sebagai satu kebijakan umum. Bukan menyalah-nyalahkan. Artinya kalau digali, karena belain 01 atau enggak. Jadi adalah sikap umum hakim untuk menggali proses. Baik, Prof, kita akan kembali melihat bagaimana jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi berikut ini. Perbaikan data atas masukan dari masyarakat bahwa ditemukan jumlah pemilih melebihi dari 300, melebihi dari suara sah. Itu yang KPU lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memastikan apakah Sirekap ini masih bisa ditampilkan kepada masyarakat dan masyarakat tidak muncul keraguan. Dan itu terus dilakukan oleh KPU RI sampai kurang lebih 2 minggu untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data konversi OCR yang ada dari C hasil tersebut. Jadi menurut dipersingkat Mas, sudah 1 jam ini. Ya, baik. Jadi menurut saya itu tidak melanggar dari prinsip pemilu. Kemudian untuk surat berjenjang dari KPU tidak ada. Kemudian tarikan tanda tangan tadi yang ditipek menurut saya tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah ada pengaman dan isi dari C hasil itu memang tidak dilakukan verifikasi isinya ya. Tanda tangan merupakan salah satu isi dari C hasil tadi. Kemudian apakah C hasil digunakan cross check pada rekap berjenjang? Digunakan cross check pembanding oleh para saksi, oleh para tim sukses.
Kemudian privasi penggunaan handphone. Jadi handphonenya tadi memang milik KPPS. Kemudian kami melakukan verifikasi, autentifikasi sebelum Sirekap tersebut diinstal di dalam handphone mereka. Dan kemudian diinstal, kami juga masih melakukan verifikasi kembali apakah orangnya itu adalah orang KPPS dengan TPS yang sesuai dan kemudian sesuai dengan SK KPU atau tidak, itu kami lakukan cross check. Itu di tingkat mana? Di tingkat KPU RI. Jadi enggak sampai, kan itu handphone itu kan ada di daerah-daerah. Di daerah. Terus bisanya gimana caranya itu? Jadi pada saat rekrutmen KPPS kami sudah meminta nomor handphone yang mulia. Kemudian nomor handphone itu yang kami hubungi melalui WhatsApp. Kemudian dari WhatsApp itu muncul tokennya. Dan di token itu maka si KPPS bisa melakukan autentifikasi untuk bisa login ke dalam Sirekap. Itu berarti 800.000 lebih ya? Kalau totalnya 1.600.000 yang mulia, karena satu TPS itu ada dua. Ada dua ya? Ya. Kemudian untuk foto yang foto yang diambil itu autentifikasinya bagaimana di Sirekap tadi sudah saya sampaikan juga, ada titik-titik di dalam Sirekap, kemudian ada kunci-kunci yang tadi disampaikan oleh saksi sebelumnya, bahwa foto tersebut sudah ada kunci yang dibangkitkan dari Sirekap dan itu bisa dipertanggungjawabkan apabila ingin dilakukan pengujian-pengujian terhadap foto tersebut asli atau tidak aslinya.